Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat sekarang. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuyun Septia Rodita dengan NIM 180300031 dari Prodi Matematika tahun 2018. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Dr. Randa Media Rosa MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemodelan matematika. Baiklah, tugas saya berjudul Model Matematika Analisis Solusi Kesetimbangan Kanker Serviks Menggunakan Treatment Radioterapi. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Latar belakang masalah dari tugas saya ini yaitu salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia, salah satunya disebabkan oleh penyakit kanker. Berdasarkan data Globocan, International Agency for Research on Cancer pada tahun 2018, kematian yang disebabkan oleh penyakit kanker mencapai sekitar 9,5 juta jiwa. Dengan 60% kematian akibat kanker berada di Asia, lebih dari 30% kematian akibat kanker disebabkan oleh faktor risiko perilaku dan pola makan. Salah satu kanker yang menyebabkan kematian terbesar adalah kanker serviks pada wanita. Kanker serviks menyerang leher rahim, yaitu 99,7% disebabkan oleh human papillomavirus atau disingkat HPV. Salah satu penyebab utama terjadinya kanker serviks yaitu HPV. Terdapat sekitar 139 tipe HPV human papillomavirus dan 4 diantaranya yang paling sering menginfeksi manusia, yaitu tipe 6, 11, 16, dan 18. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang yang terinfeksi HPV terkena kanker serviks, yaitu riwayat kehamilan, perilaku seksual, penggunaan kontrasepsi, merokok, nutrisi, dan genetik. Selain faktor-faktor tersebut, faktor gen juga mempengaruhi terjadinya kanker, terutama kanker serviks. Meskipun ganas, serta dapat menyebabkan kematian, kanker serviks dapat dicegah. Pencegahan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti mengontrol perilaku seksual diri sendiri dan pasangan, memperhatikan kontrasepsi yang digunakan, tidak merokok, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Adapun beberapa cara pengobatan kanker dapat dilakukan dengan cara pembedahan dan terapi. Salah satu terapi untuk kanker yaitu radioterapi. Radioterapi ini adalah salah satu metode pengobatan penyakit-penyakit maligna dengan menggunakan sinar ion dengan tujuan untuk mematikan sel-sel tumor sebanyak mungkin dan memelihara jaringan sehat di sekitar tumor agar tidak menderita kerusakan terlalu berat. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, bidang matematika telah memberikan peran ataupun penalaran matematika pada suatu permasalahan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Menjelaskan bahwa model matematika adalah representasi dari sistem fisik atau masalah dunia nyata yang dibentuk dalam pernyataan matematika, sehingga didapatkan pengetahuan suatu pemahaman dari dunia nyata yang lebih akurat. Nah, penelitian saya ini ataupun tugas dari pemodelan matematika saya ini merupakan analisis solusi kesetimbangan kanker serviks menggunakan treatment radioterapi dengan membagi subpopulasi manusia ke dalam 5 kelompok, yaitu sel rentan, sel terinfeksi, individu virus kanker serviks, prekanker, dan kanker. Kemudian, tujuan dari penelitian saya nantinya yaitu yang pertama, membentuk model matematika dalam bentuk persamaan matematika solusi kesetimbangan kanker serviks dengan menggunakan treatment radioterapi dan menentukan titik equilibrium dan basic reproduction ratio pada titik equilibrium yang diperoleh. Kemudian, kajian teori dari tugas akhir saya ini yaitu terdiri dari kanker serviks, pemodelan matematika, model SIVPC, nilai Eigen, persamaan diferensial, titik equilibrium, kestabilan titik equilibrium, dan bilangan reproduksi dasar. Kemudian yang pertama itu adalah kanker serviks. Kanker serviks ini merupakan keganasan yang terjadi pada leher rahim yang merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang, senggama, atau vagina. Adapun tanda atau gejala dari kanker serviks ini yaitu diantaranya keputihan yang semakin lama akan berbau busuk dan tidak sembuh-sembuh dan terkadang bercampur darah. Pendarahan kontak setelah senggama adalah gejala serviks. Pendarahan spontan yang timbul akibat terbukanya pembuluh darah serta semakin lama akan semakin sering terjadi. Pendarahan pada wanita usia menopause dan anemia, gagal ginjal sebagai efek dari infiltrasi sel tumor ke ureter,
yang menyebabkan obstruksi total, pendarahan vagina yang tidak normal di antara periode reguler menstruasi, rasa nyeri saat berhubungan seksual, nyeri saat berkemih, nyeri di daerah sekitar panggul. Itu merupakan salah satu di antara tanda atau gejala dari kanker serviks ini. Kemudian faktor yang mempengaruhi kanker serviks ini yang pertama ada faktor risiko. Faktor risiko ini diantaranya itu makanan, gangguan sistem kekebalan atau sistem imun tubuh, penggunaan pil KB, ras, polusi udara, pemakaian DES, golongan ekonomi rendah, terlalu sering membersihkan vagina juga dapat mengakibatkan sebagai faktor dari kanker serviks. Kemudian faktor individu yaitu human papillomavirus atau disingkat HPV, faktor etologik, kemudian merokok, umur juga dapat mempengaruhi kanker serviks, kemudian paritas, menikah usia muda. Dan yang ketiga itu faktor pasangan, terdiri dari hubungan seks pada usia muda, pasangan seksual lebih dari satu, kemudian itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kanker serviks. Ada faktor resiko, faktor individu, dan faktor pasangan di antaranya. Kemudian pencegahan dapat dilakukan dengan vaksin HPV, human papillomavirus, penggunaan kondom, ataupun sirkumsisi pada pria. Kemudian ada pun dengan cara menggunakan pengobatannya, salah satunya itu dengan menggunakan treatment radioterapi. Ini merupakan di antaranya itu, dokter dapat menjalankan terapi radiasi atau radioterapi sebagai salah satu cara mengobati kanker serviks. Terapi radiasi adalah cara pengobatan kanker serviks dengan melibatkan sinar X berenergi tinggi atau partikel radioaktif guna membunuh sel-sel kanker di dalam tubuh. Kemudian yang kedua itu adalah pemodelan matematika. Model matematika ini sebagaimana kita ketahui sebelumnya, itu merupakan suatu representasi dari suatu masalah di dunia nyata yang dibentuk dalam pernyataan matematika. Model matematika ini akan berguna dalam berbagai bidang ilmu dan bidang studi seperti ilmu fisika, ilmu ekonomi, biologi, ilmu kedokteran, dan berbagai macam ilmu lainnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam memodel matematika untuk menyelesaikan suatu permasalahan, untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu permasalahan, yaitu yang pertama kita adalah formulasi masalah. Diharuskan membuat pernyataan ataupun pertanyaan untuk permasalahan dan menentukan faktor yang dianggap penting atau sesuai. Kemudian yang kedua, asumsi merupakan langkah terpenting dalam pembuatan model. Asumsi dibuat dengan melihat hubungan atau faktor yang terpilih pada langkah formulasi masalah. Kemudian model matematika, hubungan antar faktor pada asumsi diterjemahkan ke dalam bahasa matematika. Kemudian analisis, formulasi matematika pada model matematika yang jarang memberikan jawaban secara langsung, masih perlu dicari solusinya secara matematika. Kemudian interpretasi, penerjemahan kembali bahasa matematika ke dalam bidang ilmu lain. Kemudian pengujian, model yang boleh diuji dengan membandingkan hasil ramalan dengan data. Kemudian model SIP-PC atau model epidemi SIP-PC atau disingkat atau kepanjangan dari susceptible, infectious, virus, prakanker, kanker adalah model penyakit dinamik infeksi human papillomavirus pada kanker serviks yang dibagi menjadi 5 subpopulasi, yaitu subpopulasi sel rentan, susceptible, subpopulasi sel terinfeksi atau infectious, subpopulasi virus kanker serviks atau virus, subpopulasi prekanker atau prakanker, dan subpopulasi kanker atau kanker. Kemudian nilai agent. Jika A adalah suatu metrik berordo n kali n, maka vektor tak 0x di dalam R pangkat n disebut vektor agent dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X. Untuk mencari nilai agent dari metrik A yang berukuran n kali n dapat ditulis menjadi AX sama dengan lambda X sebagai AX sama dengan lambda IX dan ekuivalen dengan lambda I dikurang A, X sama dengan 0. Kemudian ada persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini ataupun PD merupakan suatu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Baiklah, kemudian yang keenam yaitu adalah titik equilibrium. Titik equilibrium ini terdiri dari dua. Yang pertama, titik equilibrium bebas penyakit, yaitu suatu keadaan di mana titik tidak terjadi penyebaran virus dalam populasi. Titik equilibrium didapatkan dengan cara mencari turunan pertama sama dengan 0. Kemudian yang kedua, titik equilibrium endemik merupakan suatu keadaan di mana titik terjadi keseimbangan ketika penyebaran virus di dalam populasi dengan keadaannya tidak sama dengan 0. Kemudian, kestabilan titik equilibrium dapat dilihat dari nilai agentnya.
Nilai tersebut didapatkan dari persamaan karakteristik dari determinan metrik Jacobian. Kemudian yang ke-8, bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar atau basic reproduction number merupakan bilangan yang menyatakan rata-rata infeksi sekunder yang muncul akibat adanya satu orang yang terinfeksi primer masuk ke dalam populasi susceptible atau populasi yang rentan. Bilangan tersebut digunakan sebagai parameter penentu kestabilan dari titik-titik equilibrium model dan dinotasikan dengan lambang R0. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu adalah membangun model SIP-PC pada perkembangan kanker serviks dengan treatment radioterapi, menganalisis model SIP-PC pada perkembangan kanker serviks dengan treatment radioterapi. Kemudian pembahasan. Formulasi masalah dari model matematika tersebut adalah bagaimana membangun model SIP-PC untuk perkembangan kanker serviks menggunakan treatment radioterapi, bagaimana menganalisis titik equilibrium pada perkembangan kanker serviks menggunakan treatment radioterapi. Kemudian asumsinya, yang pertama terdapat 5 subpopulasi yaitu sel rentan, sel terinfeksi, virus HPV, sel prekanker, dan sel kanker. Kemudian laju populasi pada sel rentan mengalami pertumbuhan logistik, laju populasi sel yang terinfeksi tumbuh ataupun mati secara linear pada jaringan dipengaruhi oleh tingkat-tingkat apoptosis dan poliferisasi sel yang terinfeksi. Sel yang terinfeksi bisa berubah bentuk menjadi sel prakanker. Tiroin baru diproduksi pada tingkat yang sebanding dengan tingkat kematian sel terinfeksi serta mati secara linear. Populasi sel prakanker tumbuh ataupun mati yang dipengaruhi oleh tingkat apoptosis dan poliferisasi sel prakanker. Sel prakanker juga bisa beralih menjadi sel kanker, di mana transisinya diatur oleh theta P kodrat per K kodrat ditambah P kodrat. Laju populasi sel prakanker berkurang karena penyiraman sinar radioterapi. Jika populasi sel prakanker rendah, maka kemungkinan kecil akan berkembang menjadi sel kanker. Laju populasi pertumbuhan sel kanker dipengaruhi oleh apoptosis serta poliferisasi sel kanker. Kemudian model matematika, variabelnya terdiri dari S merupakan banyaknya populasi sel rentan, I banyaknya populasi sel terinfeksi, P banyaknya populasi virus HPV, P banyaknya populasi sel prakanker, dan C banyaknya populasi sel kanker. Parameternya dapat kita lihat bersama pada tampilan berikut, terdiri dari beberapa parameter. Kemudian, bentuk dari skema model SIP-PC perkembangan kanker serviks, yaitu kita lihat bersama sebagai berikut yang telah dimodelkan dalam bentuk matematika dengan keterangan gambar-gambar ini yang dimodelkan ini merupakan sistem diperoleh dari sistem persamaan diferensial, yaitu ds per dt sama dengan rs dikali 1 dikurang s tambah 1 per n dikurang alfa s dikali v. di per dt sama dengan alfa sp ditambah a1i dikurang d1i dikurang delta i. dv per dt sama dengan n1 dikali d1 dikali i dikurang dengan d4 dikali v. dp per dt sama dengan delta i ditambah a2p dikurang d2p dikurang theta 1p kodrat per dibagi dengan k kodrat ditambah p kodrat dikurang gamma p. dc per dt sama dengan theta 1p kodrat per k kodrat ditambah p kodrat ditambah a3c dikurang d3c. Dengan S, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, S merupakan banyaknya populasi sel rentan, I banyaknya populasi sel terinfeksi, V banyaknya populasi virus HPV, P banyaknya populasi sel prakanker, C banyaknya populasi sel kanker. Yang harus memenuhi syarat, S harus lebih besar sama dengan 0, I besar sama dengan 0, P besar sama dengan 0, P besar sama dengan 0, dan C juga harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian, analisis data pemodelan matematika. Yang pertama itu adalah proses non-dimensionalisasi. Proses non-dimensionalisasi ini untuk mengurangi jumlah parameter dalam model dengan mendefinisikan variabel baru sebagai berikut. S1 itu sama dengan S per N. N itu merupakan daya tampung. I1 sama dengan I per N. P1 sama dengan P per K. C1 sama dengan C per K. Selanjutnya didefinisikan parameter non-dimensional baru yaitu A sama dengan D1 dikurang A1, B sama dengan A2 dikurang D2 dikurang dengan gamma, K sama dengan D3 dikurang A3. Skala waktu tidak mengalami perubahan, mengasumsikan bahwa parameter A dan K positif, karena apabila tidak demikian mengakibatkan pertumbuhan sel terinfeksi dan populasi sel kanker tidak terkendali. Sedangkan untuk parameter B bisa positif ataupun negatif. Oleh sebab itu diperoleh sistem persamaan baru yaitu ds1 per dt sama dengan rs1 dikali dengan 1 dikurang
S1 ditambah I1 dikurang alfa S1P. DI1 per T sama dengan alfa S1P dikurang AI1 dikurang delta I1. dV per dt sama dengan N1 dikali D1 dikali N dikali I1 dikurang D4V. dP1 per dt sama dengan delta dikali N per K I1 ditambah B dikali P1 dikurang θ1 per K dikali P1 kuadrat per 1 ditambah P1 kuadrat. dC1 per dt sama dengan θ1 per K dikali P1 kuadrat per 1 ditambah P1 kuadrat dikurang KC1. Sehingga sekarang keadaan N sama dengan N1 D1 dikali dengan N, C sama dengan D4, P sama dengan N per K, θ1 per K, dan juga menghilangkan indeks variabel. Didapatkan sistem non-dimensional sebagai berikut. Dapat kita lihat bersama yaitu sebagai berikut. Baiklah, kemudian yang kedua yaitu penentuan titik. Yang kedua yaitu penentuan titik equilibrium. Titik keseimbangan ataupun titik equilibrium bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu S, I, V, P, C. Titik equilibrium pada sistem dapat dikelompokkan dalam 3 tipe, berdasarkan pada 2 persamaan pertama, yaitu tipe 1 diperoleh S, I, V-nya sama dengan 0, yang mewakili keadaan tidak memiliki sel induk dan juga virus. Tipe kedua diperoleh dengan S sama dengan 1, sedangkan I dan V sama dengan 0, yang mewakili keadaan homeostatis, yaitu tidak adanya infeksi virus dan adanya sel induk yang tidak terinfeksi. Bisa dinamakan dengan keseimbangan bebas virus. Dan tipe ketiga diperoleh dengan membuat luas kiri satu persamaan sebelumnya, sehingga diperoleh dapatkan keseimbangan sebagai berikut. S sama dengan C dikali A tambah delta per AN, I sama dengan RC per AN tambah RC dikali 1 dikurang C dikali A tambah delta per AN. Sedangkan V sama dengan N per C dikali RC per AN ditambah RC dikali 1 dikurang C dikali A tambah delta per AN. Angka rasio reproduksi dapat ditentukan dengan mengasumsikan bahwa I itu besar 0. Sehingga kita dapatkan suatu persamaan, sehingga kita definisikan menjadi sebagai berikut persamaannya. Kemudian kita definisikan R0, yaitu basic reproduksi dasarnya sama dengan alpha N per C dikali A ditambah delta. Jelas bahwa I besar 0 apabila R0 besar 1, sehingga titik keseimbangan dari 3 tipe dapat dituliskan sebagai berikut. Sebagaimana kita lihat bersama, berikut persamaan yang diperoleh. Kemudian, di mana R0 sebagaimana kita ketahui bahwa R0 sama dengan alpha N per C dikali A ditambah delta adalah bilangan reproduksi dasar, sedangkan untuk persamaan lainnya memiliki titik keseimbangan sebagai berikut, yaitu sebagai persamaan berikut. Jelas bahwa nilai C didapat dengan memecahkan persamaan berikut, kita pecahkan sehingga kita dapatkan satu persamaan sebagai berikut. Kemudian, digunakan dua teorema untuk memecahkan persamaan 3 dalam sistem persamaan tersebut. Teorema 1 misalnya I sama dengan 0. Jika B besar 0 atau B besar dari θ per 2, maka solusi non-negatif dari persamaan yaitu P sama dengan 0. Jika B besar 0 dan kecil dari θ per 2, maka 3 solusi persamaan 3 adalah non-negatif. P sama dengan 0, P sama dengan P01 kecil 1, P02 besar 1. Dan teorema kedua, kita misalkan R0 besar 1 dan I sama dengan 0. Nah, maka kita perolehlah pernyataan sebagai berikut. Jika B besar 0, maka solusi positif dinotasikan dengan P sama dengan P1. Jika B besar dari θ per 2, maka tidak terdapat solusi positif. Dan jika B besar 0 dan serta kecil dari θ per 2, maka terdapat 2 solusi positif. Di mana A itu adalah θ dikurang delta PL PI per B, dan B itu adalah θ PL per B. Maka sesuai dengan teorema sebelumnya, teorema 1 dan 2, maka dibentuk titik equilibrium dalam 5 kasus berikut. Yang pertama, jika B-nya kecil 0, R0 kecil 1, ada 2 titik equilibrium, yaitu E0 dan E1. Kemudian jika B kecil 0, R0-nya besar 1, ada 3 titik equilibrium, E0, E1, dan S, I, V, P1, C1. Kemudian yang ketiga, jika B besar dari θ per 2, ada 2 titik equilibrium, yaitu E0 dan E1. Kemudian yang keempat, jika B besar 0, kecil dari θ per 2, serta R0 besar 1, atau kondisi A dan B gagal, ada 6 titik equilibrium, E0, E1, kemudian 0,
P01,0,C01 dan 1,0,0,P01,C01 serta I itu merupakan elemen dari 12. Mohon maaf, ini merupakan P0I, C0I, P0I, dan C0I. Kemudian yang kelima, 0, jika B besar 0, kecil dari theta per 2, dan R0 besar 1, serta kondisi A dan B bertemu, maka ada 8 titik equilibrium. Yang ketiga adalah nilai gamma. Nilai gamma adalah parameter dari penyinaran radioterapi. Nilai gamma bisa diperoleh berdasarkan pendefinisian parameter baru melalui proses non-dimensionalisasi, B sama dengan A2 dikurang D2 dikurang gamma, sesuai dengan syarat eksistensi titik equilibrium, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika B kecil 0, maka nilai gamma besar dari A2 dikurang D2, yang berarti penyinaran radioterapi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ataupun kematian sel prekanker. Pada kondisi ini, perkembangan sel prekanker dapat terkendali bahkan semakin menurun hingga mati seluruhnya. Yang kedua, jika B besar dari theta per 2, maka nilai gamma kecil theta per 2 dikurang A2 kurang D2, yang berarti penyinaran radioterapi lebih kecil daripada perkembangan maksimal dari prekanker menjadi kanker, atau tingkat pertumbuhan dan kematian sel prekanker. Hal tersebut dapat menyebabkan sel prekanker menjadi tidak terkendali. Dan yang ketiga, jika B besar 0 kecil dari theta per 2, maka gamma besar dari theta per 2 dikurang A2 dikurang D2 kecil dari min negatif A2 dikurang D2, yang berarti penyinaran radioterapi lebih besar daripada perkembangan maksimal dari prekanker menjadi kanker atau tingkat pertumbuhan dan kematian sel prekanker, serta sinar radioterapi lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ataupun kematian sel prekanker. Pada kondisi ini, kondisi perkembangan sel prekanker bisa terkendali apabila theta per 2 dikurang A2 kurang D2 kecil dari gamma, akan tetapi belum tentu terkendali ketika kondisi gamma kecil dari negatif A2 dikurang D2. Sesuai dengan syarat eksistensi titik equilibrium, nilai gamma besar dari A2 dikurang D2, sehingga memberikan hasil yang baik dalam perkembangan sel prekanker agar bisa terkendali. Baiklah, sekian penjelasan mengenai model matematika analisis solusi kesetimbangan kanker serviks menggunakan treatment radioterapi. Adapun kesimpulan dari pembahasan model tersebut yaitu, model matematika perkembangan kanker serviks menggunakan treatment radioterapi dengan populasi manusia diturunkan menjadi 5 persamaan, yaitu sebagai berikut, persamaan berikut. Kemudian, yang kedua, analisis model perkembangan kanker serviks menggunakan treatment radioterapi menunjukkan bahwa titik equilibrium bergantung pada jumlah reproduksi dasar atau R0, laju pertumbuhan bersih sel prekanker dan penyinaran radioterapi B, serta laju perkembangan maksimal sel prekanker menjadi kanker theta. R0 pada model perkembangan kanker serviks menggunakan treatment radioterapi yaitu R0 sama dengan alpha N per C dikali alpha dikali A tambah delta, serta pemberian dosis radioterapi sebesar gamma besar dari A2 dikurang D2 dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian radioterapi sebesar gamma kecil dari theta per 2 dikurang A2 dikurang D2. Sekian kesimpulan dari model matematika analisis solusi kesetimbangan kanker serviks menggunakan treatment radioterapi. Dan saran saya berdasarkan tugas akhir yang saya buat pada pemodelan matematika ini yaitu membuat variabel bebas yang lebih untuk kedepannya dapat membuat variabel bebas yang lebih spesifik lagi serta menganalisis lebih kompleks lagi mengenai dosis dari radioterapi. Dan yang kedua, dalam pembahasan model matematika yang saya jelaskan ini belum menunjukkan perkembangan kanker serviks, belum ada grafik yang menunjukkan perkembangan kanker serviks menggunakan treatment radioterapi ataupun simulasi dari model yang diperoleh. Sehingga untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat dengan menambahkan grafik untuk memberikan gambaran interpretasi dari model yang didapatkan, sehingga akan memberikan kesimpulan yang lebih jelas. Sekian presentasi dari tugas akhir pemodelan matematika saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan dan materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.